Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Untuk kesekian kalinya kita ada di hari ini, kita beribadah bersama-sama di rumah masing-masing. Kita mau mulai ibadah kita mau siapkan hati kita. Dunia boleh kondisinya tidak menentu ya Bapak Ibu Saudara, tapi percaya kita punya Tuhan, kita punya Bapa yang setia. Hanya di dalam Tuhan kita boleh mendapatkan ketenangan dalam hidup kita, karena Dia Bapa yang penuh kasih dalam hidup kita. Kau mulia.
setiamu, Kau menyediakan semua yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan sekali lagi, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Yesus, Kau Bapa kami yang setia, yang takkan pernah meninggalkan kami, Tuhan. Haleluya. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur, Tuhan. Engkau baik buat kami, Tuhan. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mulia. Kami aman di dalam-Mu, Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepadamu, Tuhan. Hanya satu tujuan kami. Kami mau, Tuhan, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau. Kami bawa persembahan hidup kami untuk meninggikan Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami siap memuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita mau katakan amin bersama-sama. Amin. Pagi hari ini, dunia boleh bergoncang, dunia boleh berlalu, tapi kasih setia Tuhan akan selalu tetap selama-lamanya. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang,
setia Tuhan akan tetap untuk selama-lamanya. Kita mau berdoa, kita mau berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu setia buat kami. Kami mau serahkan Tuhan, tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Sebentar kami mau berikan persembahan kami. Biarlah persembahan ini Engkau yang menguduskan, Engkau menyucikan Tuhan. Boleh berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di gereja ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Bahkan yang belum bisa memberi Tuhan, Kau memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, kita mau kembali mengasihi, lebih mengasihi Tuhan. Katakan, ku jatuh cinta padanya, tambah dalam dan tambah dalam lagi. Kita mau siapkan hati kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara.
kita mau dengar firman Tuhan. Hari-hari ini kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu cemas. Karena kita punya Tuhan yang besar. Dia yang menyediakan apa yang kita perlukan. Kita tidak perlu khawatir Bapak Ibu Saudara. Dia Allah yang luar biasa. Dia Bapa kita yang besar. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku
Engkau sungguh sangat baik buat kami Tuhan. Kami punya Engkau Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa, sebentar kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang memberkati setiap kami, memberikan hikmat bagi setiap kami untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu, bahkan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita mau katakan amin bersama-sama. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Apa kabar pada pagi hari ini? Sehat semua? Bapak Ibu Saudara kasih, kita akan mendengarkan daripada firman Tuhan, tetapi mari kita akan berdoa dahulu untuk mengawalinya. Mari saya hantarkan. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, sehingga pada pagi hari ini Tuhan izinkan kami bersama-sama memuji memuliakan Engkau di rumah kami masing-masing Tuhan. Dan juga Tuhan, kami akan mendengarkan daripada firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, mari buka hati pikiran kami dan pakai mulut bibir hamba-Mu untuk dapat mewartakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus telah pergi, telah naik ke surga, yang telah kita peringati beberapa hari yang lalu, yaitu Kamis yang lalu. Tetapi Tuhan berjanji akan tetap menyertai murid-muridnya, akan tetap menyertai kita. Dia menjanjikan sesosok pribadi yang dicurahkan atas setiap orang yang percaya, yang akan menyertai selama-lamanya, yaitu Roh Kudus, yang adalah wujud kehadiran Allah secara pribadi di dalam diri kita dan semua orang yang percaya, yang akan menolong kita untuk hidup seperti yang Allah inginkan. Tetapi Bapak Ibu kasih, pertanyaannya, apa peran Roh Kudus di dalam hidup kita? Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita buka dulu Alkitab kita. Kita baca Yohanes 14 ayat 15 sampai 26, kemudian dilanjutkan Yohanes 16 ayat 8 sampai 14. Saya bacakan Bapak Saudara. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Judas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan daripada Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur,
yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 16 ayat 8 sampai 14. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Yesus Kristus, peran Roh Kudus yang hadir secara pribadi sangatlah berarti dan penting bagi kita semua. Peran tersebut sangatlah banyak di dalam kehidupan kita. Namun pada pagi hari ini paling tidak kita akan belajar 3 hal. Yaitu yang pertama, bisa dikasih, Roh Kudus berperan sebagai penolong. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara kasih, kata penolong dapat juga bermakna penyokong, penopang, penasihat, dan bahkan juga pembantu. Berarti menolong sama saja dengan menyokong, menopang dan menasihati serta membantu. Sebagai penolong, Bapak Ibu Saudara kasih, Roh Kudus adalah pribadi yang penuh dengan kuasa, yang bekerja untuk kita dan bersama dengan kita. Dia senantiasa menyertai dan menolong orang yang percaya, bahkan selama-lamanya, Bapak Ibu kasih. Baik membantu meringankan beban penderitaan, meringankan kesukaran, maupun membantu melepaskan diri dari bahaya, bencana, bahkan segala permasalahan. Dia akan menjadi solusi dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, seperti ayat yang ke-16. Yang kedua, Bapak Ibu kasih, sebagai penolong Dia tinggal bersama kita dan di dalam kita, sehingga Dia akan senantiasa membantu kita di dalam mengambil sikap atau bersikap, di dalam bertindak, dan di dalam mengambil keputusan di dalam setiap langkah hidup kita, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kasih, mari di dalam segala sesuatunya kita libatkan dan kita minta pertolongan daripada Roh Kudus, baik pada saat kita senang, baik pada saat kita susah, baik di dalam suka maupun di dalam duka. Jangan, Bapak Ibu kasih, hanya pada saat senang saja kita kemudian melibatkan Roh Kudus, atau pada saat kita susah saja kita baru ingat ada Roh Kudus yang menopang kita, yang menolong kita. Jangan, Bapak Ibu. Tetapi dalam susah, dalam senang, dalam suka maupun dalam duka, mari kita senantiasa libatkan Roh Kudus, ya, sehingga menjadi penolong di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Dan ketika Yesus berkata, "Aku datang kembali kepadamu," ayat yang ke-18b, Dia bersungguh-sungguh tentang hal itu, Bapak Saudara. Meski Yesus naik ke surga, Dia mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam orang percaya.
Yesus meyakinkan mereka, muridnya, dan juga kita semua, bahwa kita semua tidak akan ditinggalkan sendirian. Yesus mengetahui apa yang akan terjadi, dan dia tidak ingin iman murid-muridnya terguncang, bahkan hancur. Allah ingin kita mengetahui bahwa kita tidak sendirian. Apabila kita hidup menurut standarnya, Bapak Ibu sekalian, dia tidak akan meninggalkan kita. Dia akan datang kepada kita. Dia akan berada di dalam kita. Dia akan menyatakan diri kepada kita semua, Bapak Ibu sekalian. Dia akan menyertai kita melawan, menghadapi segala sesuatu tantangan hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, mari jangan takut. Kita tidak perlu takut, karena ada Roh Kudus yang adalah penolong kita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, peran Roh Kudus adalah sebagai penghibur. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, Allah tahu bahwa kehidupan orang percaya tidak akan terlepas dari permasalahan hidup. Oleh sebab itu, selain menolong, Dia mengizinkan Roh Kudus untuk menghibur dan memberikan kekuatan pada saat kita lemah, pada saat kita lesu, pada saat kita tidak berdaya. Dan Dia mengajar dan mengingatkan kita. Jadi Roh Kudus mengajar dan mengingatkan kita tentang ajaran-ajaran, tentang perkataan-perkataan Yesus, serta penderitaannya untuk menghibur kita. Dan bahkan menggunakannya untuk teladan bagi kita di dalam kita melangkah. Roh Kudus selalu mengajar dan menuntun kita untuk senantiasa dapat mengucap syukur, untuk dapat senantiasa berdoa, dan untuk bersukacita selalu. Bapak Ibu sekalian, murid-murid adalah saksi mata dari kehidupan dan pengajaran Yesus. Roh Kudus menolong mereka mengingat tanpa menghilangkan perspektif pribadi mereka. Kita bisa yakin, Bapak Ibu Saudara, bahwa Injil merupakan tulisan yang akurat mengenai apa yang diajarkan dan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan Roh Kudus dapat menolong kita dengan cara yang sama ketika kita mempelajari Alkitab. Kita bisa mempercayakan Roh Kudus untuk menanamkan kebenaran dalam pikiran kita. Meyakinkan kita tentang kehendak Allah. Dan mengingatkan kita bila kita menyimpang daripada jalannya. Roh Kudus mengajar dan menuntun kita. Roh Kudus sebagai penghibur, tetapi senantiasa mengajar kita. Menghibur kita, menuntun kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, peran yang terakhir adalah Roh Kudus sebagai pemimpin dalam kebenaran. Yohanes 16 ayat 8 sampai 14. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku,
sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus senantiasa menyertai dan memimpin setiap langkah perjalanan hidup kita. Roh Kudus mengingatkan kita akan dosa. Seringkali kita ada dosa yang tersembunyi. Kita perlu Roh Kudus untuk mengingatkan kita akan dosa. Apa yang tidak kita ingat. Apa yang menjadi penghalang di dalam hidup kita. Sehingga Roh Kudus tadi sekalian senantiasa mengingatkan kita akan dosa. Roh Kudus juga memberitahukan kita tentang kebenaran. Kita sering kali salah jalan. Roh Kudus akan mengingatkan kita kepada kebenaran itu. Roh Kudus akan meluruskan kita apabila kita serong ke kanan ataupun ke kiri. Roh Kudus akan senantiasa menuntun kita. Demikian juga Roh Kudus akan menunjukkan penghakiman Kristus akan kejahatan. Penguasa dunia telah dihancurkan, telah ditaklukkan, dan kelak akan ada hari penghakimannya. Dia juga akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran dan akan menyingkapkan pada kita tentang hari-hari masa depan. Dia mendatangkan kemuliaan bagi Kristus. Dia datang untuk tinggal di dalam diri semua orang yang percaya. Dia datang untuk tinggal di dalam Bapak, Ibu, dan saya semua. Banyak Bapak Saudara, orang yang tidak menyadari kegiatan Roh Kudus. Tetapi bagi orang-orang yang mendengar perkataan Kristus dan memahami kuasa Roh Kudus, Roh itu memberikan cara yang sama sekali baru dan bahkan tidak terselami oleh kita. Untuk apa Bapak Saudara? Untuk memandang masa depan, untuk memandang kehidupan kita. Roh Kudus yang akan senantiasa memimpin kita. Oleh sebab itu Bapak kasih, sebagai kesimpulan, mari kita sambut Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Buka hati kita. Izinkan dia menjadi penolong. Izinkan dia menjadi penghibur. Izinkan dia menjadi kekuatan dan menjadi pemimpin hidup kita di dalam kebenaran ilahi. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita responi firman Tuhan dengan menaikkan pujian Allah Roh Kudus. Ku rindu kau
Tuhan Allah Bapa kami mengucapkan terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu akan senantiasa menguatkan kami, bahwa Roh Kudus senantiasa ada untuk kami, bahwa Roh Kudus merupakan kekuatan sebagai penolong dan penghibur dalam kesesakan untuk kami semua, dan senantiasa memimpin kami di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini juga Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan senantiasa mengalirkan kasih-Mu, kuasa-Mu kepada saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan, mereka mengalami kesusahan, mereka terhimpit karena pencobaan, mereka terhimpit karena pandemi COVID-19 Tuhan. Mari Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka pertolongan Tuhan. Mari juga Tuhan, kiranya mereka Tuhan entaskan dari segala permasalahan yang berkaitan dengan itu Tuhan, dampak-dampak daripada COVID-19 Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin kami, pemimpin bangsa kami, pemimpin gereja kami Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Tuhan berikan hikmat marifat daripada Engkau. Kiranya Tuhan berikan juga kekuatan untuk memimpin kami semua Tuhan. Jauhkan daripada segala sakit penyakit Tuhan. Dan mari Tuhan, kiranya mereka dapat bersatu padu Tuhan, untuk dapat memimpin kami bersama-sama, mengentaskan dari segala permasalahan itu Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber hidup dan kehidupan kami. Hanya kepadamu saja Tuhan kami memohon. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ketemu lagi dalam ibadah pada pagi ini. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya saudara dan saya diberkati lewat kebenaran firman Tuhan ini. Jangan lupa besok Minggu kita kembali ibadah online seperti pagi ini. Kita akan memperingati hari Pentakosta, itu pencurahan Roh Kudus. Kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, tubuh jiwa roh kita untuk mempersiapkan zaman Roh Kudus yang senantiasa akan memberkati, mengurapi saudara dan saya. Saya minta seluruh jemaat ikut ibadah ini sehingga saudara benar-benar mendapatkan zaman Roh Kudus. Tanpa pimpinan Roh Kudus, hidup kita di akhir zaman ini akan mudah jatuh. Oleh karena itu, sekali lagi, besok Minggu kita kembali ibadah di rumah kita masing-masing secara online, dan kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, ibadah kita di dalam pencurahan Roh Kudus. Mari kita berdiri bersama-sama, Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah ini dengan mengucap syukur dan akan terima berkat rasuli pada pagi hari ini. Horalama takalama sikindalama sikindalam. Sikiara lama tukur lama sangkara lama sikindalama takalama sikin. Kami bersyukur Tuhan, Kau telah memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir dengan penuh sukacita. Kami tahu saudara kami yang di rumah diberkati Tuhan semuanya.
sehingga benar-benar lawatan Allah ada dalam kehidupan saudara dan saya. Karena berkat Allah itu akan melimpah dalam rumah tanggamu, akan melimpah dalam pekerjaan dan usahamu, akan melimpah dalam pendidikan masa depanmu, dan Tuhan akan memberkati seluruh aspek kehidupanmu. Angkat tanganmu, lumpahkan tangan di hadapan Allah. Allah akan melimpahkan berkat kepada saudara. Terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa. Kasih sayang yang begitu sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah itu. Pertolongan, perlindungan, penyertaan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara semua, dimanapun saudara berada, mulai sekarang sampai Maranatha. Tuhan memuliakan kita, hidup kekal bersama-sama dengan Dia dengan penuh sukacita, damai sejahtera selama-lamanya. Terpuji nama Tuhan. Yang diberkati Tuhan, mari kita katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin.